Kamu mau belajar ilmu peternakan lebih dalam tapi nggak tahu belajarnya di mana? Tenang aja, Sekolah Vokasi IPB University punya solusinya. Teknologi dan Manajemen Ternak. Salah satu dari 16 program studi D4 yang terakreditasi A di Sekolah Vokasi IPB University. Program studi ini fokus mempelajari segala hal tentang budidaya dan pengolahan ternak, mulai dari aspek teknis pemeliharaan hingga pengolahan hasil ternak yang berkualitas. Tapi, ada banyak orang yang berpikir kalau prodi ini cuma tentang cara merawat hewan dan tidak ada praktek di lab. Apakah itu fakta atau mitos? Yuk kita cari tahu bersama. Banyak orang berpikir bahwa mahasiswa teknologi dan manajemen ternak hanya belajar cara berternak yang kuno. Tapi tunggu dulu, karena hal tersebut adalah mitos. Karena kita gak sepenuhnya secara tradisional. Contohnya pada budidaya unggas pembibit, itu kita menetaskan telur fertil menggunakan mesin tetas yang walaupun sederhana tapi sudah termasuk modern. Insert atau introduksi teknologi itu juga kita upayakan ada di dalam kampus. Ada yang bilang mahasiswa TNK cuma peduli sama hewan besar seperti sapi, karena sapi lebih banyak cuannya daripada unggas. Itu fakta atau mitos ya? Mitos. Karena sejak awal masuk TNK kami juga sudah diperkenalkan pada hewan unggas, ternak unggas seperti ayam, itik, puyuh dan lain-lain. Selanjutnya, ada juga nih yang bilang bahwa mahasiswa TNK nggak perlu repot-repot melakukan penelitian di laboratorium. Semua kegiatan hanya di lapangan. Hayo, siapa yang bilang begitu? Jangan ya, karena sebenarnya itu adalah mitos. Untuk kegiatan penelitian dan praktikum itu relatif lebih luas. Tidak terpaku hanya pada satu lokasi saja, atau tidak terpaku pada skala lab saja atau di lapang saja, tapi bisa di lab, bisa di lapang, bahkan bisa ke industri peternakan atau ke peternak-peternak rakyat pun juga kita bisa melakukan penelitian dengan skala yang lebih luas. Kita nggak hanya di lapangan aja, karena kita juga kadang-kadang ke lab seperti ngelakuin uji bahan pakan atau pengolahan hasil ternak. Apakah kamu orangnya yang bilang bahwa mahasiswa TNK hanya memberi makan dan tidak belajar tentang penyakit hewan serta cara mengendalikannya dalam peternakan? Jangan ya dek ya, karena hal itu adalah Mitos. Karena sejak semester 2 pun kita sudah diberikan mata kuliah pengendalian kesehatan ternak untuk mengendalikan penyakit pada ternak. Bisa dengan biosecurity yang harus diterapkan di kandang, vaksinasi untuk menjaga kekebalan tubuh ternak, dan juga isolasi pada ternak yang sakit. Untuk penyakit, tentu kami bekali juga mahasiswa kami dengan pengetahuan tentang penyakit, ya, misalnya simptom-simptom atau gejala-gejala penyakit atau penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan penyakit. Tetapi kalau untuk pengobatan secara spesifik, kemudian penentuan penyakit secara spesifik itu tentu bukan peternak yang berhak memutuskan, tetapi juga ada dokter hewan yang sebenarnya lebih berkompeten untuk memutuskan penyakit yang diderita. Tetapi kalau untuk pengetahuan tentang gejala-gejala penyakit, kemudian hal-hal yang bisa menyebabkan datangnya penyakit atau upaya-upaya pencegahan penyakit, itu kami informasikan dan kami beritahu kepada mahasiswa, ya. Tentu juga itu masuk ke dalam topik kegiatan perkuliahan dan praktikum kami. Terakhir, kita punya fakta seru untuk kamu. Meskipun fokus dari program ini adalah budidaya dan pengolahan ternak, mahasiswa TNK juga belajar tentang aspek bisnis industri peternakan loh. Sejak semester 2 pun kita ada mata kuliah namanya Tata Niaga dan Value Chain yang mempelajari penjualan produk ternak dari hulu sampai hilir, dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam penjualan di pasar tersebut.
Bisnis pun kami mempelajari karena di mata kuliah di Prodi TNK ini sebenarnya kami sudah tidak hanya berbicara mengenai skala produksi ya di lapangan, tetapi juga tadi pengolahan juga iya, bahkan sampai ke level bisnis karena ada mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis seperti misalnya kewirausahaan, kemudian manajemen usaha peternakan, sampai ke sistem produksi peternakan yang salah satunya adalah nanti arahnya adalah ke skala usaha, baik usaha secara industri maupun skala kecil ya atau skala rakyat. Jadi, itu tadi beberapa fakta dan mitos seru dari Prodi Teknologi dan Manajemen Ternak. Mau tahu info yang lebih banyak terkait prodi ini? Cek aja di laman website SWIPB University dan kami tunggu kehadiranmu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar gak ketinggalan info-info keren lainnya. See you in next video. Bye-bye!